Halo, selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan pelajaran IPA, buku SPS, halaman 30. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Silakan dibuka bukunya halaman 30. Page 30. Selamat pagi, Siva, Elis, Felicia, Hani. Kita mulai ya, Christopher. Sudah pukul 10.30. Good morning, Laura. Baik. Hari ini kita mau ngebahas topiknya adalah lembah. Lembah. Oke. Terus mulai. Tolong semua siswa disimak, dilihat dulu, dengarkan. Buku masing-masing siswa dibuka. Kita mau belajar mengenai topik lembah. Ya. Terus mulai. Didengarkan. Lembah adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung. Lembah adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung. Ini dia gambarnya. Yang paling bawah ini adalah lembah. Lembah biasanya dialiri sungai. Oke. Saya ulangi lagi ya, Nelsinalin, Marcelo Sean, Carlos. Lembah adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung. Paling bawah ini, paling dasar ya. Lembah biasanya dialiri sungai. Oke, lanjut. Lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding yang curam disebut jurang. Oke. Ayla, perhatikan dulu Ayla. Lembah yang dalam, kemudian lembah yang sempit, dan memiliki dinding yang curam disebut apa, Anita? Jurang ya. Ini dia. Gambarnya seperti ini. Ini adalah jurang. Kenapa? Lembah yang paling dalam. Saya ulang ya, Marcelo Tobias. Lembah yang dalam, yang sempit, dan memiliki dinding yang curam disebut jurang. Ya, jurang. Jadi kalau mau kita melewati daerah sini harus berhati-hati menaiki transportasi. Kalau tidak, bisa berbahaya. Bisa kendaraan kita bisa jatuh ke dalam jurang ini. Oke. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Lembah yang dalam, kemudian lembah yang luas, dan di antara dua tebing. Di antara dua tebing yang curam disebut ngarai. Ngarai ini ada di buku kamu. Perhatikan coba. Ada keterangan gambar. Christopher. Ya. Ada di buku kamu itu Ngarai Siano di Sumatera Barat. Benar ya? Memiliki pemandangan yang indah. Tapi, coba perhatikan. Jadi ngarai itu apa, Miss? Ngarai itu adalah lembah yang dalam, luas, dan di antara dua tebing. Di antara, berarti dia diapit dua tebing, kanan dan kiri. Kemudian tebingnya yang curam disebut apa? Ngarai. Coba semua siswa coba sebut ngarai. Iya. Nah, ini
namanya Ngarai Siano yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Indah sekali memang, hanya saja kondisi alamnya itu sangat curam. Jadi kalau kita masuk ke dalam ngarai ini ya harus berhati-hati, kalau tidak ya bisa berbahaya ya. Dari jauh kelihatan indah. Ditulangi ya Jovan. Lembah yang dalam, luas, dan di antara dua tebing yang curam disebut ngarai. Oke, penjelasan Miss yang singkat ini apakah sudah dimengerti mengenai lembah? Apa itu lembah? Ditulang ya. Teona Alicia. Teona Alicia, coba ulangi dulu. Apa itu pengertian lembah? Lembah adalah dataran. Lembah adalah dataran yang terdapat di antara kaki gunung. Iya, di antara kaki gunung. Benar ya, Teona. Selanjutnya, setelah Teona, oke, thank you Teona. Dia setelah di-unmute kembali. Oke. Selanjutnya Miss mau pilih Elsan Leandro. Kita review lagi ya. Iya, Elsan dengarkan Miss. Apakah yang dimaksud dengan jurang? Apa itu jurang, Elsan? Lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding yang curam. Iya, dan memiliki dinding yang curam. Thank you. Selanjutnya Miss mau pilih Darel Pinsiliang. Darel, Miss mau tanya, contoh ngarai yang ada di Indonesia namanya ngarai apa? Contoh ngarai yang ada di Indonesia namanya ngarai apa? Curam. Contoh ngarai. Coba perhatikan buku kamu di halaman 30. Nah, itu ada gambar. Apa nama contoh ngarai yang ada di Indonesia? Tebing yang curam. Darel kurang tepat. Coba perhatikan ada gambar yang paling atas. Apa namanya? Ngarai. Ngarai. Ngarai apa, Darel? Iya. Ngarai Iya. Siano. Iya, Siano. Di provinsi mana? Di provinsi Sumatera Barat. Iya, benar. Baru benar ya, Darel. Oke, terima kasih, Darel. Dilanjutkan ya. Miss mau jelaskan lagi lebih dalam penjelasannya. Karena di buku kan hanya sedikit saja ya rinciannya, jadi Miss menjelaskan lagi lebih jelas. Nah, diulang ya. Lembah adalah suatu cekungan yang ukurannya panjang di permukaan bumi, terbentuk dari air dan es yang mengisi pegunungan. Lembah juga sering disebut sebagai bidang daratan yang terperosok. Ini gambarnya. Oke. Ulangi lagi. Lembah adalah suatu cekungan yang ukurannya panjang di permukaan bumi, terbentuk dari air dan es yang mengisi pegunungan. Lembah juga sering disebut sebagai bidang daratan yang terperosok. Lembah juga dikenal sebagai wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau bukit. Lembah juga dikenal sebagai wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau bukit.
yang luasnya mulai dari beberapa kilometer persegi sampai ribuan kilo, berarti sangat besar ya, diapit oleh pegunungan yang sangat besar. Kenapa? Luasnya mulai dari beberapa kilometer persegi sampai ribuan kilometer persegi. Lembah dapat terbentuk dari beberapa proses geologis. Terdapat dua jenis lembah. Yang pertama itu lembahnya berbentuk huruf U dan berbentuk huruf V. Lembah gletser umumnya bentuk U. Lembah gletser umumnya bentuk huruf U. Kemudian terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu akibat erosi gletser. Kemudian yang terkenal adalah lembah Grand Canyon, Death Valley, dan lembah Indus. Ini ada di luar negeri si lembahnya, ya. Kenapa? Dia terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu. Oke. Nah, ini ada contoh gambar lembah lagi. Kita ambil fotonya. Namanya lembah Baliem. Perbukitan hijau dan asri bisa kamu temukan di lembah Baliem. Di mana itu, Miss? Lembah ini itu terdapat di Provinsi Papua. Nah, kalau jalan-jalan ke Papua, kamu dapat melihat seperti ini. Bagus ya. Ini di foto dari udara. Berada di Papua, tepatnya di Pegunungan Jayawijaya. Dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Ya. Terdapat suku lokal yang menjaga keasrian dan keaslian lembah Baliem ini, yaitu suku Dani. Selanjutnya ada lagi. Lembah Harau. Namanya Lembah Harau. Ya. Di mana ini, Miss? Lembah Harau. Didengarkan dulu. Lembah Harau ini terletak di Kabupaten 50. Kotanya Sumatera Barat, berarti di Padang ya, Sumatera Barat. Lembah Harau akan membuat kamu takjub dengan keindahan alamnya. Tebing-tebing tinggi seakan menjadi pagar penjaganya. Kamu juga bisa menemukan air terjun di daerah tebing tersebut. Kemudian lembah Anai. Mana di Indonesia ya, lembah Anai. Ini gambarnya. Lembah Anai ini letaknya di daerah Trans Sumatera. Ya, Trans Sumatera. Kawasan Taman Nasional Lembah Anai. Kawasan Trans Sumatera di daerah Taman Nasional Lembah Anai namanya. Ada air terjunnya di daerah tebing-tebingnya, oke? Selanjutnya, ini dia, Lembah Sidang. Lembah Sidang ini juga ada di Provinsi Indonesia, ya. Lembah Sidang berada di jalur pendakian Gunung Arjuna di perbatasan Kota Batu. Ini daerah Malang, Jawa Timur, ya, Kabupaten Malang. Pernah ke Malang? Dan Kabupaten Pasuruan. Oke. Kemudian namanya Ngarai Siano. Ngarai Siano itu ada di buku kamu ya. Halaman 30. Elsan, Teona, Meli, Felicia, Evania. Ngarai Siano ini ada di buku kamu halaman 30. Ini penjelasannya. Nah, ini adalah gambar dari foto udara. Berada di perbatasan kota Bukit Tinggi. Tahu Bukit Tinggi? Daerah Sumatera Barat ya, Padang. Ngarai Siano membentang dengan panjang 15 meter dan lebarnya 200 meter. Lembah berwujud patahan sedalam 100 meter. Jadi kedalaman jurangnya itu 100 meter, ya, dengan sawah-sawah dan sungai yang mengalir deras di bawahnya. Lembah panjang dan berkelok-kelok.
Ini melewati kawasan Siano Anam Suku dan berhenti di Kecamatan Paluku. Jadi kalau kamu ke Padang naik bus atau naik mobil pribadi, kamu harus melewati namanya Ngaresiano. Ngaresiano itu adalah bukit ya, banyak atau beberapa bukit atau kumpulan-kumpulan bukit. Akhirnya kalau misalnya kamu melewati Padang itu harus melewati yang namanya jalan yang berkelok-kelok di sepanjang pegunungan ini. Ada 9 keloan, berarti ada 9 pegunungan, begitu ya. Dan lembahnya itu sedalam 100 meter. Jadi kalau mau naik kendaraan transportasi roda 4, mobil ya, harus hati-hati. Karena ada 9 keloan atau yang berkelok-kelok jalannya. Oke, kenapa kawasannya lembah? Sudah dimengerti? Ya. Selanjutnya kita mau masuk ke dataran rendah. Coba perhatikan bukunya. Dataran rendah bagian D, halaman 30 Edward Christopher. Halo Christopher. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Saya ulangin ya. Edward perhatikan. Christopher perhatikan juga. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan ketinggian berapa? 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kawasan dataran rendah umumnya dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan, industri, serta pusat perkotaan. Nah, ini dia. Ini adalah dataran rendah. Dimanfaatkan untuk apa tadi Miss bilang? Lahan persawahan. Kemudian lahan perkebunan sawit. Kemudian ya industri. Kemudian pusat perkotaan. Inilah kita berada di dataran rendah. Felisa, Marcelo, Jasmine, Kay Velasco itu kamu tinggalnya di dataran rendah. Ya, kamu tinggal di kota. Tepatnya di dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Bagian dari permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sekarang Miss mau tes dulu. Sebelum dilanjutkan penjelasan, Miss mau tes lagi. Apakah tadi didengarkan penjelasan dari Miss atau enggak? Priscilla Zevanya. Priscilla Zevanya. Iya, dengarkan ya Priscilla. Jelaskan pengertian dataran rendah. Apa itu dataran rendah Priscilla? Bagian dari permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggiannya? Bisa diulangin? 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, Miss. Oke, pinter. Kemudian, dataran rendah itu dimanfaatkan untuk apa saja ya? Dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan, industri, serta pusat perkotaan, Miss. Iya, benar. Terima kasih, Priscilla. Sama-sama, Miss. Oke, satu lagi ya, Miss mau pilih Edward. Edward. Halo Edward, dengarkan ya. Jelaskan pengertian dataran rendah. Edward, jelaskan pengertian dataran rendah.
rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan kegiatan 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggiannya? Berapa ketinggiannya, Edward? Berapa ketinggiannya? Ayo, tidak didengarkannya Miss-nya. Oke, Miss ganti. Justin Tobing. Justin Tobing. Halo, Justin. Halo, Justin. Waduh, tidak didengarkan Miss-nya. Oke, Miss ganti ya. Alice Florence. Alice Florence. Alice, please unmute speaker. Oke. Dengarkan pertanyaannya ya. Alice, coba kamu jelaskan manfaat kawasan dataran rendah. Manfaat kawasan dataran rendah. Dimanfaatkan untuk apa saja, Alice? Dimanfaatkan untuk Alice, tolong jawab Alice. Dimanfaatkan untuk Lahan persawahan, ya, kemudian dengan industri serta perkebunan, kemudian industri, kemudian pusat perkotaan. Iya, harus fokus ya Elis. Jangan banyak melamun ya. Baik, ini dilanjutkan lagi ya penjelasannya. Dengarkan ya Elis. Semua siswa dengarkan. Kata dataran rendah terdiri dari kata dataran yang artinya sebagian permukaan bumi berupa tanah lapang yang datar atau landai mendekati rata. Jadi kalau misalnya mau bangun gedung, mau bangun rumah-rumah harus datarannya rata. Tidak boleh pegunungan atau lembah ya, nggak bisa. Ingat ya, yang namanya kompleks perumahan itu ada di dataran rendah. Kenapa? Karena lahannya itu seperti atau berupa tanah lapang yang datar, ya, atau yang rata. Jadi bisa dibangun seperti bandara, mall, perumahan, dan apalagi industri, kemudian persawahan, perkebunan, dan lain-lainnya ya. Diulang lagi ya. Pengertian dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Artinya 0 sampai 200 meter, nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti bukan dataran rendah, bisa pegunungan, bisa lembah, benar tidak? Nah, sebagai salah satu keragaman bentuk muka bumi, dataran rendah dikenal dengan istilah dataran aluvial. Nama lainnya itu dataran aluvial. Dataran rendah biasanya berdekatan dengan daerah pantai dan daerah hilir sungai. Posisi tersebut membuat dataran rendah sering mengalami banjir. Kira-kira di rumah kamu pernah kebanjiran nggak? Pernah nggak wilayah kamu kebanjiran? Dari segi cuaca, dataran rendah memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Suhu di daerah dataran rendah berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Kenapa? Namanya udah rendah, berarti dia sering kena banjir. Ingat, ketinggiannya hanya sampai 0, sampai berapa Nelvina? 200 meter. Oke.
Karena tanahnya yang subur dan juga suhu udara yang tidak terlalu dingin, dataran rendah banyak digunakan sebagai tempat tinggal. Ya, berarti tempat tinggal rumah kita dong, kompleks, perumahan, ya kan? Dataran rendah banyak digunakan sebagai apa, Gisel? Tempat tinggal atau pemukiman kita semua. Dan biasanya termasuk kawasan padat penduduk. Benar ya? Masyarakat yang tinggal di dataran rendah juga mempunyai kualitas hidup yang lebih baik karena perekonomian di daerah tersebut cukup berkembang. Biasanya dataran rendah itu biasa kota ya, profesinya biasa karyawan. Makanya dibilangnya masyarakatnya cukup padat dan perekonomian cukup baik karena banyak profesi sebagai karyawan atau pegawai. Kenapa tinggal di kota? Dengarkan lagi ya, perhatikan. Ciri-ciri dataran rendah. Ya, yang pertama apa? Clara Natania, tanahnya relatif datar. Makanya kita bisa membuat gedung-gedung bertingkat. Mempunyai ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya ditemukan di sekitar pantai. Tetapi ada juga yang bisa ditemukan di daerah pedalaman. Lanjut ya, tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk jika dibandingkan dengan daerah pegunungan. Mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Hanya saja kalau dataran rendah itu sangat tidak terlalu dingin, beda dengan daerah pegunungan, ya. Nah, tanaman yang sering tumbuh di daerah pegunungan, bukan pegunungan ya, sorry. Tanaman yang cocok tinggal di dataran rendah maksudnya. Misalnya saja padi, ya, padi. Padi adalah jenis tanaman yang hanya bisa hidup di dataran rendah. Oke. Padi adalah jenis tanaman yang hanya bisa hidup di dataran rendah. Tanaman ini hidup jika suhunya mencapai 36 derajat Celcius. Namun, akan sangat baik jika suhunya berkisar 30 derajat Celcius atau tingkat curah hujan yang sedang. Jadi kalau kebanyakan hujan, dia nggak bisa panen ya. Atau kebanyakan mengalami kebanjiran, wilayahnya itu gagal panen. Jadi harus sedang, ya cukup musim kemarau atau tingkat curah hujannya lebih kecil gitu ya. Kemudian selain padi, tanaman yang cocok di dataran rendah itu adalah buah apa ini? Buah apa ini? Buah kelapa. Suka minum buah kelapa? Kelapa itu biasa ditemukan di daerah dataran rendah. Ini dekat pantai ini biasanya ya. Khususnya di pesisir pantai. Tanaman kelapa bisa berfungsi sebagai penghalau angin yang menuju ke arah daratan. Kemudian tanaman kelapa bisa mencegah terjadinya abrasi. Oke. Selanjutnya ada lagi yang namanya tumbuhan pisang. Siapa yang suka makan pisang? Ini bagus ini pisang. Siapa suka makan pisang? Raymond. Nah, pisang ini tumbuh di daerah dataran rendah. Buah ini bisa berbuah sepanjang tahun, sehingga tanaman ini akan tumbuh jika dirawat di dataran rendah. Kemudian selain pisang, banyak lagi tanaman selanjutnya. Nah, ini adalah buah apa? Ya, tanaman jagung. Tanaman jagung hanya bisa hidup di dataran rendah, nggak bisa di pegunungan, dia nggak bisa hidup, ya. Karena membutuhkan suhu yang tinggi. Oke.
Selain buah-buahan juga ada seperti bunga anggrek. Siapa punya bunga anggrek di pekarangan rumahnya? Bunga anggrek tumbuh dengan suhu 21 derajat Celcius. Namun bunga ini mampu hidup dengan suhu yang mencapai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, nih, buah jeruk. Ya, siapa suka makan buah jeruk? Buah jeruk di Indonesia merupakan tanaman yang sudah umum dibudidayakan. Buah jeruk dapat tumbuh di tanah lempung maupun berpasir. Ya, suhu untuk tanaman jeruk ini adalah 20 sampai 33 derajat Celcius. Jenis jeruk di Indonesia, jeruk nipis, jeruk purut, jeruk keprok, jeruk bali, jeruk cingking. Ya, ini buahnya sangat segar. Kemudian mengandung vitamin apa, Ferdiolin? Vitamin apa di kandungan buah jeruk? Vitamin, tadi benar loh, vitamin C. Iya benar vitamin C. Konsumsi buah ini ya, supaya sehat. Selanjutnya, buah apa lagi ini? Buah apa lagi nih, Rayman? Buah mangga ya. Buah mangga merupakan buah yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Dan tidak sulit dijumpai. Siapa yang punya pohon mangga di rumah? Buah ini cocok ditanam di mana? Dataran rendah. Pak Faru juga udah punya pohon mangga ya? Daerah yang terkenal dengan buah mangganya yaitu daerah Situbondo di Jawa Timur. Ya, dia sangat cocok hidupnya di mana, Pak Faro? Dataran rendah. Selanjutnya, buah banyak ya buah-buahannya. Ini buah apa ini? Ada yang tahu ini buah apa? Ya, buah mangga juga. Buah mangga memiliki banyak jenis. Namanya mangga mana lagi? Mangga arum manis, mangga golek, mangga madu, mangga kemang, dan mangga lalijiwo. Selanjutnya namanya buah apa ini? Buah leci. Buah leci ini adalah buah yang segar, rasanya manis, dan dia hidup di dataran rendah. Ya, buah leci sebaiknya ditanam saat musim penghujan antara bulan berapa? Bulan November sampai Januari. Karena suhu pada dataran rendah akan menurun sehingga tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari. Oke. Nah, ini adalah bunga mawar. Bunga mawar merupakan tanaman hias yang dikenal sebagai ratu segala bunga karena keindahannya. Oke. Bunga mawar ini masuk ke dalam kelompok tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Ini sangat subur. Selanjutnya buah jambu. Jambu merah ya. Ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Buah jambu itu dapat dibudidayakan di dataran rendah sebagai olahan minuman. Selain itu, buah jambu juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Contohnya apa? Mencegah kanker. Sangat baik ya, tumbuhan jambu merah ini. Kemudian ini, buah apa ini? Siapa suka makan buah nanas? Buah nanas merupakan buah yang kaya akan sumber mineral dan vitamin. Michael, Ganesha, Lionel, Jocelyn, ya, buah nanas dapat tumbuh di daerah dataran rendah dengan ketinggian 100 sampai 200 meter di atas permukaan laut. MDPL. M meter, D-nya di atas, P-nya permukaan, L-nya laut. 100 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Buah nanas. Oke. Tanaman nanas tumbuh optimum pada ketinggian 100
Namun di dataran tinggi, oh dia juga hidup di dataran tinggi juga. Karena ketinggiannya sampai 1.200 meter permukaan laut. Boleh di dataran rendah dan boleh hidup di dataran tinggi. Ini bisa di mana aja hidup ya. Kemudian ini ada namanya buah apa ini? Ada yang tahu? Ini buah apa? Michael? Ada yang tahu? Ya, ini adalah buah rambutan. Tanaman rambutan sangat sering kita jumpai di pekarangan. Yang terletak di mana, Anita? Dataran rendah. Habitat yang cocok untuk rambutan adalah dataran rendah dengan ketinggian 30 sampai 500 meter di permukaan laut ya. Ini dia. Jenis buah rambutan banyak, ada namanya rambutan binjai. Siapa tinggal di Binjai? Kemudian rambutan rapia, rambutan narmada, dan rambutan sinyonya. Wah, siapa suka rambutan ini? Jadi buah rambutan ini cocok hidupnya di mana? Dataran rendah. Berapa ketinggiannya, Feby? 0 sampai 200 meter. Oke. Baik, masih ada waktu 4 menit. Miss mau tanya jawab dulu sama si Feby Margaret. Oke, Feby. Halo, Feby. 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 Dia suaranya nggak muncul, Feby. Ganti deh dengan si Jeffrey Oliver. Jeffrey Oliver. Halo, Jeffrey. Ya, Miss. Iya, Jeffrey. Jeffrey, coba kamu jelaskan ciri-ciri dataran rendah. Ciri-cirinya apa saja? Tanahnya relatif datar, mempunyai ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang bisa ditemukan di daerah pendalaman. Tanahnya lebih subur dan banyak yang ditempati penduduk jika dibandingkan atas daerah pegunungan, mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Tanaman daerah. Oh, sudah di-mute kembali. Oke, Miss ganti Melissa Zivani. Sebutkan nama tanaman yang cocok di daerah dataran rendah. Melissa Zivani. Tanaman rendah, daerah dataran. Padi. Oke, tanamannya adalah padi, kemudian kelapa. Biasa ditemukan di buah apa ini? Oke, lanjut. Ini buah apa? Jagung. Bunga anggrek. Buah jeruk.